Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ariel. Gue adalah seorang NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Sekarang gue lagi ada di taman terdekat. Taman terdekat? Nggak terlalu dekat sih. Taman yang lumayan besar, yang ada di dekat apartemen gue. Kelihatan rambutnya. Ini gue baru pulang kerja, belum balik ke rumah. Karena kalau gue udah pulang ke rumah, gue nggak bakal bikin video. Jadi sekalian lah mampir. Hari ini gue pengen buat video fokusin tentang tips belajar bahasa Jepang. Untuk konteks sedikit, gue udah 8 tahun di Jepang. Ya, 2 tahun, 1,5 tahun sekolah bahasa, 4 tahun universitas S1, dan sekarang kerja udah 2,5 tahunan. Jadi lumayan bisa bahasa Jepangnya. Gue dulu pas datang ke Jepang itu belum punya N5 aja, gue belum punya. Tapi dalam 2 tahun gue udah bisa mendapatkan N yang paling tinggi, dia N1. Biasa aja sih sebenarnya. Dan gue pengen ngasih tahu beberapa tips yang bener-bener gue pakai dulu pas gue belajar bahasa Jepang. Kok nggak lurus nih? Belajar bahasa Jepang. Tadinya pengen sambil jalan-jalan sih, tapi kok kayaknya banyak orang terus megangnya repot, jadi gue duduk aja ya. Ntar gue kasih beberapa video yang tentang beberapa video pemandangan di taman ini aja. Yang pertama, tips pertama itu yang paling basic dari yang paling basic, yaitu harus bisa baca. Pertama, hiragana dan katakana itu wajib. Walaupun lo belum bisa ngomong, belum tahu ada arti kosakata dan segala macam, partikel segala macam, yang penting lo harus bisa baca dulu. Karena kalau nggak bisa baca, lo nggak bakal bisa ngingat. Jadi basicnya hiragana dan katakana dilancarin dulu. Itu wajib. Yang kedua, kalau hiragana dan katakana udah lancar, banyakin denger bahasa Jepang. Dulu ada yang pernah nanya ke gue, kalau gimana ya, kalau memang bahasa Jepang anime itu guna apa enggak? Karena emang bahasa yang digunain di anime itu agak kasar dan jarang lo pakai di sehari-hari. Jawaban gue sangat berguna. Karena apa? Karena dengan nonton anime, lo bakal membiasakan otak dan kuping lo itu membiasakan otak dan kuping lo untuk memproses bahasa Jepang. Walaupun lo nggak tahu artinya, tapi kalau banyak denger gitu kan, ntar pas lo belajar, oh ini kayaknya gue pernah denger dulu di anime gitu, langsung masuk ke otak. Itu teori gue. Mudah-mudahan bener. Jadi walaupun bahasanya lo nggak bisa ngomong karena nonton anime, tapi lo bisa mengingat. Recommended. Ini cerita sedikit aja. Dulu gue pas SMA itu di sekolah gue ada pelajaran bahasa Jepang. Gue nonton anime itu mulai kapan ya? Mulai kelas 10 semester 2 gitu kayaknya. Semester 2 pas pelajaran bahasa Jepang dulu itu nggak bisa apa-apa gue. Tapi karena nonton anime terus sekitar 6 bulan, setahun kemudian, 6 bulan lah, 1 semester kemudian, pas ujian bahasa Jepang gue jadi sumber kunci jawaban.
Jadi gue yang menyebarkan kunci jawaban bahasa Jepang itu satu sekolah. Kalau ada guru yang nonton, gomenasai. Wazato janakata desu. Terus selanjutnya, ntar ada motor lewat. Terus selanjutnya, yang ketiga, ini adalah penting semua sih. Ya ini yang ketiga. Yang ketiga adalah banyakin nginget kosakata. Kayak misalnya kata benda-benda yang lo lihat sehari-hari gitu, apa pintu, apa pohon, atau ya pokoknya itulah, tas, barang yang lo lihat sehari-hari itu lo ingetin semua namanya. Dengan mengingat namanya, nanti pas lo belajar pola kalimat, kata kerja, atau segala macem, kalau lo udah tahu artinya bakal gampang masuknya. Jadi daripada nginget, pusing-pusing nginget pola kalimat, apa itu awal-awal itu kebanyakan karena bumbu-bumbunya itu apa sih bahasa Indonesia nya, nggak tahu gue. Ya pokoknya daripada lo capek-capek nginget yang panjang-panjang, mending lo inget kosakata dulu aja, yang satu-satu itu sebanyak-banyak. Terus yang keempat, ini kalau mau dapetin N1, salah satu tips yang paling penting yaitu nulis kanji. Ini adalah realita yang tidak mau dipikirin bagi semua orang yang mau belajar bahasa Jepang, karena realitanya itu sangat menyakitkan. Karena kalau lo nggak bisa nulis kanji, gimana ya? Susah. Karena memang benar-benar kanji itu guna banget untuk ingat-ingat kosakata gitu. Dia menyingkatkan dan mempermudah hidup orang di Jepang. Ya benar itu, fakta. Yang kelima, setelah udah mau ingat kanji, lo harus mau ngomong. Yang kelima adalah ngomong bahasa Jepang terusnya. Tapi ini agak susah sih kalau orang yang ada di Indonesia, paling ngomong sendiri doang gitu. Kalau gue waktu itu pas ke Jepang ini langsung part time ya dulu ya, jadi dipakai terus bahasa Jepang setiap hari. Walaupun awal-awal itu masih bersihin pabrik daging, nggak terlalu dipakai, tapi setelah kerja di situ 1 tahun, gue pindah ke 7-Eleven. 7-Eleven ya, 7-Eleven apa Lawson ya, pokoknya antara dua itulah. Jadi gue langsung masuk ke customer service gitu, walaupun cuma nganuin registernya yang itulah, kasir. Jadi kasir itu berapa tahun gue ya, panjang kayaknya. Pindah dari Lawson terus ke 7-Eleven, itu total kayaknya gue kerja di kasir itu 3 atau 4 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Terus karena gue suka manis, gue pindah kerja ke Chatime dulu, jualan boba. Dulu tiap hari itu kalau di sini dapat boba sehari 1 cup itu boleh dapat gratis. Jadi minumin boba terus gabu-gabu. Untuk lidah ini ya penting banget ngomong itu. Pas jadi kayak gue kerja di kasir itu, berangkat pagi itu jam 9 itu udah, kan ada sekolah ya biasanya. Jam 9 sekolah sampai jam 5 sore. Itu pakai sekolah bahasa Jepang, jadi pakai bahasa Jepang terus. Terus pulang itu dari jam 6
sampai jam 11 malam itu ini lagi kerja di kasir, jadi tambah 5 jam sehari itu udah lebih dari 10 jam jadi belajar ngomong bahasa Jepang ya. Jadi ya semua jadi keinget dan terbiasa. Untuk lidah ini setelah gue perhatiin banyak orang luar atau orang Indonesia juga di sini, memang orang Indonesia itu paling bagus ininya pengucapannya dan intonasinya dibanding kayak orang Vietnam, Nepal, Sri Lanka, dan negara-negara lain, Asia lain. Itu pengucapan orang Indonesia paling mirip sama orang Jepang. Mungkin karena kita banyak itu juga ya, bahasa daerah, jadi lidahnya udah terbiasa ngomong bahasa lain. Sugoi. Terus selanjutnya yang keenam ini lumayan penting yaitu pas lo mikir apapun, kayak misalnya ada orang lewat terus nyenggol pundak lo gitu, lo liatin orang, apa sih masalah orang ini, kayak gitu. Itu mikirnya pakai bahasa Jepang. Pasti sering kan mikir gitu ya, gue juga sering sih, banyak kesel sama orang tapi cuma di otak dong. Jadi semuanya itu mau dari misalnya semalam gue mau makan apa ya gitu, apa abis ini gue mau ngapain ya gitu, jadi semuanya ditranslate ke bahasa Jepang. Jadi kalau udah dibiasain kayak gitu, lo kayak ngomong bahasa Jepang 24/7, jadi bahasa Jepang terus. Itu dia bakal, walaupun dia nggak ngelatih lidah lo, tapi bakal ngelatih otak lo untuk mengeluarkan bahasa Jepang secepat-cepatnya. Sekarang gue udah mikir sekarang kayak kalau gue ini di level gue sekarang ini, gue mikir pakai bahasa Jepang terus, jadi udah jarang banget pakai bahasa Indonesia. Terus ini juga sehari-hari itu udah nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia lagi selain bikin video kayak gini atau ngapain gitu. Sekarang sama main game gue masih ada main game sama orang Indonesia juga, sehari ya 2-3 jam lagi jadi ngomong bahasa Indonesia. Selain itu udah sisanya udah pakai bahasa Jepang, jadi sering ngelak otakku kalau mau ngomong bahasa Indonesia. Apa ya ini bahasa Indonesia apa ya. Terus gue sering juga buka kamus untuk bukan kamus untuk translate tuh, Google Translate tuh dari bahasa Indonesia bahasa Jepang ke Indonesia itu sehari sekali mungkin ada kali sekarang, karena gue nggak tahu artinya. Maafin gue, bahasa native tapi udah terlupakan 10% ya, bukan lebih 20-30%an. Nggak bisa ngomongin susah-susah sama bahasa Indonesia. Baru 8 tahun aja kayak gini ya, apalagi terus 15 tahun lupa semua kali. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut gua, dan tips terakhir ini gua nggak pernah denger orang lain ngomongin ini untuk belajar bahasa Jepang. Bukan bahasa Jepang doang sih sebenarnya, untuk belajar semua bahasa. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu rasa malu. Apa maksudnya rasa malu? Kayak misalnya lo malu pas lagi ngomong pakai bahasa tersebut, misalnya pakai bahasa Jepang, terus lo salah pengucapan atau salah mengartikan. Penting untuk ngerasa malu. Kenapa? Karena dengan ngerasa malu itu bikin lo gak bakal bikin lo gak pingin mengulangi perasaan yang sama dengan tidak pengin
dengan tidak ingin mengulangi rasa yang sama itu, lo akan membuat otak lo respon cepat dengan kesalahan tersebut, dan kesalahan tersebut kemungkinan untuk diulanginya semakin kecil. Gitu kan, banyak kan orang yang ini kan bukan bahasa gue, kalau gue salah itu nggak apa-apa lah gitu. Banyak orang yang mikir gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya, karena memang benar. Tapi kalau mau ke top level di semua bahasa, lo pengen ngomong kayak native speaker di bahasa yang lo pelajarin itu, rasa malu adalah rasa yang paling penting. Haji kaitemu daijoubu sa. Tsugi naoshitara ii nda. 直してどんどんそのミスを繰り返さないように改善していけば大丈夫。もちろん最初は辛い、そのどうしようとか恥ずかしいとかという気持ちはめっちゃわかるけど、恥ずかしいは大切な気持ち。恥ずかしいを感じることによって自分を磨いていけばいいの。そういうこと。じゃあ今日はこれで以上です。ご視聴ありがとうございます。Dan gue pengen berterima kasih juga. Sekarang di YouTube gue udah, pas gue bikin video ini 795. Gue pengen makasih untuk 800 subscriber di YouTube gue. Walaupun belum 800, tapi ya udah, makasih dulu aja. Arigatou gozaimashita. Ini dia taman Kikusa yang dekat rumah gue. Lumayan luas. Ini kalau siang padahal lumayan bagus nggak sih ini bunga-bunganya. Tapi lumayan kelihatan nih. Ini banyak bunga di sini. Dia katanya kalau lagi musim sakura gitu dia bagus banget di sini. Tapi gue belum pernah datang pas musim sakura, sayang. Yoisho. Sepi banget. Besok hari Kamis ge. Hari Kamis. Jadi orang pada kerja. Jadi nggak ada yang kesini malam-malam. Wih, nggak kelihatan langsung. Di sini fasilitasnya tuh banyak. Kayak itu. Tuh, di situ. Ini lapangan baseball. Di situ. Di sini nih. Di sini. Taman bermain untuk anak-anak. Terus di sini banyak bunga-bunga untuk dilihat-lihat. Terus di sebelah ada rumah sakit langsung. Kalau misalnya lu pingsan bisa langsung digotong. Terus ini ada tempat jalan, trek jalannya. Jadi kalau jalan ngikutin ini, terus kalau jalan ngikutin itu jadi gampang tahu. Bisa jalan jauh, weng. Sepi banget, ada jangkrik banyak. Ini kameranya bisa dibikin dual gitu nggak ya? Bentar. Oh, bisa dibikin dual. Jalan-jalan bentar aja kita ya, ngikutin trek nih. Situ gelap jadinya kesini ya.
Sini juga gelap. Tapi di situ terang. Ini harusnya pakai tongsis nggak sih tadi? Pegel tangan gue. Geser dikit nggak sih? Di ujung. Di tempat bermain anak-anak yang gue bilang tadi. Pengen main situ tapi mereka lagi asik, gue nggak mau ganggu. Ternyata yang dilihat lebih dikit dari yang gue perkirakan. ご視聴ありがとうございました。